Mikael Jurnadi Ibi yang telah menderita bertubi. Tuhan itu baik, dan kita pun sekali lagi tak sempurna, dan kita diberi kesempatan untuk mengampuni yang tidak batas kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh saya mohon kepada sahabat kami, kepada para malaikat kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menahan saya dalam Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, mata kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihlah kami. Kristus kasihlah kami. Tuhan kasihlah kami. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, secara mengagumkan Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan. Semoga para malaikat agung senantiasa menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kami dalam perjalanan hidup di dunia dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda. Bacaan dari pembuat Daniel. Aku Daniel melihat takhta-takhta di pasar, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan bengawan seorang serupaan manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Pada dia yang serupaan manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggal. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur padamu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah baitmu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu ya Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janjimu dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu
dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini kalau kita kasih pertanyaan pada itu pada pendengar saya, saudara-saudara, siapa yang percaya adanya malaikat? Angkat tangan. Berarti yang angkat tangan semua, berarti ada sebagian yang tidak percaya adanya malaikat. Ya. Dalam bacaan pertama, bagaimana Wahyu itu juga mengenal Yohanes melihat Yesus di sana anak manusia. Kemudian di Injil beberapa kali, Injil ya, bukan versi yang lain ya. Injil ada beberapa kali malaikat itu muncul, kapan aja? Ayo, di Injil. Ketika Maria menerima kebenaran dari Gabriel, apa lagi? Elizabeth, mana ada? Zakaria, suaminya yang dapat penglihatan malaikat. Siapa lagi? Nabi Yusuf bertemu nggak dengan malaikat? Nabi Yusuf ketemu pada pemimpi, ya, untuk mengambil Maria, untuk bawa Maria ke Mesir, untuk bawa Mesir ke kembali ke tanah Kanaan, itu dengan malaikat. Mana kapan lagi? Injil. Waktu Yesus wafat itu ada perantaranya yang Jangan nama-nama ya. Nah, ketika Yesus bangkit, bukan berwafat, Yesus bangkit, kubur, ya, malaikat. Apa lagi? Ya, ketika Yesus dijumpai di Bakalah terakhir, ketika tidak setan mencoba tidak berhasil, maka Yesus dilayani oleh para malaikat. Nah, kalau kita orang yang tidak percaya malaikat, terus gimana Yesus saja hidup bersama para malaikat? Dalam Ekaristi, para malaikat didoakan dimasuk di dalam doa tidak? Kapan? Waktu kapan? Doa malaikat kapan? Itu bukan Ekaristi, saudara. Ayo, untuk arwah muncul ya, setiap kali doa Ekaristi pasti berdoa untuk para arwah, untuk ada intensi atau tidak, pasti berdoa untuk jiwa-jiwa ya, karena iman itu menjadi intensi supaya semua orang yang telah ada dalam genggaman Tuhan itu juga doa untuk malaikat itu disertakan dalam doa syukur agung ya, sebelum kudus bersama para malaikat, maka kami menyanyikan dan menyertakan para malaikat ya. Coba ya. Pertanyaan terakhir, para malaikat bisa berdosa tidak? Ada yang berdosa. Ada seorang wanita cari cowok maunya sempurna seperti malaikat. Dikiranya kalau sudah seperti malaikat itu tidak bisa berdosa. Ya. Lucifer itu malaikat yang luar biasa, tapi dia jatuh dalam dosa. Karena apa? Kalau Hawa dan Adam itu berdosa karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Ya, mencuri apa aja diusir dari Taman Eden yang kita curi daripada apa? Ya. Kalau malaikat berdosa karena tidak setuju dengan kebijaksanaan Tuhan. Ya, kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan, kalau malaikat jatuh itu adalah tidak setuju dengan kebijaksanaan.
Dua-dua hal ini pasti sangat mengintip manusia, baik ketidaktaatan pada Tuhan, juga mempertanyakan kebijaksanaan. Mengapa Tuhan begini? Kenapa rambut saya tidak lurus? Mengapa saya kasar? Kenapa di sini? Mempertanyakan kebijakan. Kalau ada anak yang berkeluh begitu, biasanya saya bilang, untung kamu itu nggak dilahirkan di Ethiopia atau di Afrika. Coba kamu dilahirkan di kamar atau di cat sana, cari air susah. Teman-teman saya ngomong ketika cerita orang Indonesia asal bekerja keras, mau menabung bisa kaya. Itu walaupun dia kerja keras, nggak bisa nabung. Begitu ada punya babi 1-2 akan diambil orang lain, nggak bisa nabung. Maka ini ada uang yang dihabiskan kalau tidak diambil. Nggak gampang mengatur negara seperti itu. Ya. Maka di Indonesia ini asal mau bekerja keras, mau menabung masih bisa kaya. Ketika kita memperingati malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mikael kalau kita lihat di dalam kemarin di Basilika di Roma, katakan bahwa ketika Allah pes kemudian dia menyarikan badannya, maka sebagai simbol bahwa waktu akan berakhir. Gabriel itu adalah malaikat yang datang untuk mewartakan kabar gembira kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung. Mungkin saudara kita menyebut namanya Jibril, ya. Nanti saudara bisa Jibril di mana, tentu kita tidak mengenal Jibril yang seperti itu pasti ya, tapi ya sudah apa. Rafael itu adalah sebagai tanda bahwa dia adalah penyembuh yang agung yang membawa COVID dan dia sudah memberikan obat di mana topik matanya yang buta itu diberi ramuan agar dia tidak lagi buta. Temukan bahwa di kita sehari-hari malaikat Tuhan juga menyertai kita, mendampingi. Sebagaimana Tuhan Yesus pun juga memperlihatkan ada peran para malaikat yang dijanjikan kepada Nathanael, kamu akan melihat malaikat turun naik melayani manusia. Mungkin kita juga membutuhkan iman seperti Nathanael. Dalam tafsiran dia dikatakan bahwa dia sedang di bawah pohon ara, dikatakan sebelum Filipus memanggil kamu, aku tidak engkau ada di bawah pohon ara. Dalam tafsiran di bawah pohon ara, dia seorang yang sedang belajar, sedang membaca, dan dalam bacaannya tertemukan bahwa Mesias itu seperti gambaran yang ditemukan. Maka ketika dia dikatakan aku melihat engkau sedang duduk di pohon ara, maka dia melihat kehidupan Filipus yang tidak mencari kebenaran, sehingga dikatakan tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Maka matanya terbuka dengan menyebut yang dulu sebelumnya disebut
Doa dari teman-teman Indonesia. Allah yang Maha Kuasa, kami ucap syukur padamu hari ini. Di sini kami melihat Engkau yang mengajak kami bersama Bunda Maria menampakkan diri pada dua remaja tetapi agar kami tidak melupakan namamu, memuji namamu dari minggu, berdoa rosario dan juga mengucapkan namamu dengan rasa hormat. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa permohonan yang diucapkan oleh umatmu pada ialah kami berdoa bagi Bapak Yusef Edi Saliman, Ibu Anastasia Libri, serta Mikael Budi yang telah berpanggilan Engkau. Kiranya kemurahan yang tiada batas. Saudara-saudara kami telah mendahului kami harap Engkau, mereka bahagia bersama orang kudus-Mu, sebagaimana Yohanes melihat putramu berada dalam kerajaan surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami mohon ya Tuhan, jamaah-Mu, sentuhan-Mu untuk saudara kami yang sakit, bahwa mereka tiada harapan akan sembuh, tiada perawatan yang semestinya. Bukalah hati kami, jamaah mereka, agar mereka menemukan kesembuhan lahir batinnya, dan karena bersama para malaikat mereka pun juga mengalami rahmat yang diperlukan dalam dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ingatlah ya Tuhan doa-doa umat-Mu yang telah terucap, yang ada dalam hati kami masing-masing. Kiranya Engkau juga berkenan mengabulkannya demi Kristus Tuhan mengantarkan sepanjang segala masa. Amin. Kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan kami untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kepadamu kami menunjukkan kurban pujian ini. Semoga oleh para malaikat agung persembahan ini diantar ke hadapan
dan Engkau berkenan menerimanya serta menjadikannya sumber keselamatan bagi kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, malah mengarahkan hati kepada Tuhan, malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami selalu memujimu dalam diri para malaikat dan malaikat agungmu, sebab penghormatan yang kami sampaikan kepada makhluk surgawi memantulkan keagungan dan kemuliaan bagimu sendiri. Dan jika para malaikat itu demikian luhur dengan kehormatan yang besar, Engkau memperlihatkan betapa Engkau lebih besar lagi dan melebihi segala sesuatu dengan perangkat Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, rombongan malaikat memuji kebesaran-Mu, dan kami pun menggabungkan diri bersama mereka dalam sorak-sorai dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia serahkan menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu berikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang merupakan bagimu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa, lakukan sebagai kenangan akan aku. Agunlah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami ya Engkau menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Victorius dan Uskup di sini serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman-Mu. Teristimewa yang kami doakan pada siang hari ini, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami terima dalam kekayaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan penantu sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami penuh perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama di dalam Dia, bagimu lah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranlah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, serta pelaraja yang berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan setelah kami, supaya bersatu rukun sesuai kehendak-Mu. Engkau yang beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah Gembala, lihatlah Dia telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan saya tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, roti surgawi telah menyegarkan jiwa raga kami. Dengan rendah hati kami mohon semoga berkat kekuatan santapan suci ini, kami setia melangkah menuju keselamatan abadi di bawah perlindungan para malaikat agung dengan perantara Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi, dan membimbing kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian pada siang ini sudah selesai. Syukur pada Allah.